Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tanggapan terhadap kasus ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok yaitu Aulia Putri, Novi Rahayu, Randa Ulfi, Rizka Nanda, dan Safmil Padang. Untuk kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Adapun pertanyaan pada kasus yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal tersebut? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, pada kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian jumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau min dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today, he can do it alone tomorrow," yang artinya apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Ini menurut Suci pada tahun 2018. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban pertanyaan kedua pada kasus 1, metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru yaitu pembelajaran kooperatif, atau teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Untuk kasus kedua, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan pada kasus 2 ini, yang pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Jawabannya, rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikirannya. Sehingga anak-anak ini
di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol, yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Untuk pertanyaan kedua pada kasus 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajarannya. Dan yang terakhir ada kasus ketiga. Di sini, Pak Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan untuk kasus ketiga yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami sudah sesuai, dikarenakan guru sudah mempertimbangkan contoh yang tepat dengan lingkungan belajar atau latar belakang siswa. Di buku memberikan contoh teks deskripsi tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Kemudian ia menyesuaikan dengan lingkungan yang ada pada peserta didik, yaitu pada daerah Bali. Bali terkenal dengan pantai, makanan, dan budaya yang khas, sehingga untuk memahami teks deskripsi, siswa bisa mendeskripsikan daerahnya secara sendiri dari pantai yang ada di Bali dan makanan khas yang ada di Bali. Peserta didik sudah memiliki pemahaman terkait pantai dan makanan yang ada di Bali, sehingga hal tersebut mempermudah pemahaman siswa dan makin memperkuat budaya pada daerahnya sendiri. Untuk pertanyaan kedua pada kasus 3 ini ialah, prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Jawabannya, prinsip yang digunakan Pak Made adalah prinsip fleksibilitas dan prinsip relevansi. Prinsip fleksibilitas sendiri berarti dapat disesuaikan dengan konteks atau lingkungan, sehingga contoh yang ada di buku diubah dengan contoh yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Sekian saja pemaparan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.